Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriatna Disaputra dengan NIM 2892 1500017 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Pada pertemuan kali ini, saya akan membagikan sedikit informasi atau men-share pengetahuan saya mengenai aplikasi komputer dengan tema yang akan saya bawakan, yaitu gambaran umum tentang internet dan sejarahnya. Secara keseluruhan, internet adalah jaringan yang besar yang saling berhubungan dan jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui sebuah telepon, satelit, dan sistem ataupun komunikasi lainnya. Menurut dari salah seorang ahli dalam bidang IT, yaitu Ono Purbo, menyatakan bahwa pengertian internet merupakan suatu media yang digunakan untuk menefisiensikan proses komunikasi yang menggunakan sebuah aplikasi, di mana contohnya ada email, website, dan juga VoIP. Kemudian ada juga dampak dari adanya internet. Yang pertama itu dampak positifnya, seperti menambah pengetahuan sebagai media komunikasi, dan juga bisa mudah membantu kita mencari sebuah informasi pekerjaan yang lainnya. Ada pula dampak negatifnya, yaitu seperti konten pornografi, tersebarnya hoak-hoak yang tidak benar, dan juga terdapat konten yang menampilkan kekejaman. Kemudian, dari mana asal internet itu sendiri? Internet pertama kali dibuat oleh Advanced Research Project Agency pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET. Istilah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang populer hingga saat ini. Jadi tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di seluruh daerah vital untuk mengatasi masalah apabila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di tersebut ingin bergabung sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi 2 bagian, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET Advanced Research Project Agency Network baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer, seperti universitas-universitas gabungan. Kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DAPRA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya yaitu sistem telegraf yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat saja. Di era selanjutnya, ilmuwan seperti Claude Shannon, Harry dan Ralph Hartley
mengembangkan teori transmisi data dan informasi yang menjadi dasar bagi banyak teori di bidang ini. Perkembangan terjadi antara lain dalam bentuk jangkauan yang lebih luas dan juga kecepatan yang meningkat. Namun kesulitan masih terjadi karena hubungan antara dua alat komunikasi tersebut harus terjadi secara fisik, misalnya melalui kabel. Sistem seperti ini tentu tidak aman karena dapat dengan mudah diputus khususnya saat terjadi perang. Simbiosis komputer dan manusia. Pada tahun 1960, Lichtenstein memperkenalkan istilah man-computer symbiosis. Simbiosis komputer dengan manusia. Dalam karya ilmiahnya, istilah tersebut ia definisikan sebagai jaringan komputer yang terkoneksi satu sama yang lain melalui pita komunikasi lebar yang berfungsi sebagai perpustakaan dilengkapi dengan teknologi penyimpanan dan juga informasi. Jadi ilmuwan ini bernama Weldon Clark juga menerbitkan karya lainnya yang berjudul One Line Man Computer Communication. Komunikasi manusia mesin dalam jaringan. Dalam karya tersebut, ia menjelaskan tentang bagaimana kehidupan manusia berubah dengan adanya jaringan komputer yang saling terhubung. 2 tahun kemudian, Lichtenstein mendapatkan tawaran dari Jack Krunia untuk bekerja sebagai Direktur Informasi Processing Techniques Officer atau disingkat sebagai IPTO, sebuah divisi baru di dalam DARPA. Tujuan dari tim ini adalah untuk membuat jaringan yang menghubungkan 3 komputer Departemen Pertahanan Amerika Serikat di pegunungan Cheyenne, Pentagon, dan juga SAC. Ia menyetujui dan segera membentuk tim yang disebut sebagai Members and Affiliates of the Integrasi Computer Network, anggota dan afiliasi jaringan komputer antar galaksi. Meski akhirnya Lichtenstein keluar dari IPTO pada tahun 1964, visi tentang jaringan universal yang diajukan olehnya berujung pada terciptanya ARPANET 5 tahun kemudian pada tahun 1969. Pada tahun 1973, Lichtenstein kembali memimpin selama 2 tahun. Nah, jadi kira-kira seperti itulah gambaran tentang internet dan juga sejarahnya. Manfaat dari mempelajari sejarah yaitu kita jadi mengetahui peristiwa dan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Dengan belajar sejarah, kita juga jadi mengetahui lebih detail tentang apa, siapa, kapan, dimana, dan dampak dari peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Cukup sekian informasi maupun pengetahuan yang bisa saya bagikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.